Alfredinus Mokoli dari Prodi Sastra Indonesia akan menjelaskan permasalahan yang sering kita temui, yaitu sampah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh membuang sampah sembarangan terhadap biosfer dan makhluk hidup. Teman-teman, pertama-tama kita perlu ketahui bahwa biosfer merupakan lapisan bumi yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan berbagai makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling bergantung satu sama lain dalam satu sistem yang seimbang. Namun keseimbangan tersebut kini semakin terancam akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu membuang sampah sembarangan. Perilaku ini sering kita temui. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran di berbagai komponen alam seperti tanah, air, dan udara. Akibatnya, fungsi alami dari biosfer, yaitu tanah, air, dan udara, itu terganggu dan kondisi lingkungan menjadi tidak layak bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup dalamnya. Permasalahan ini menjadi semakin serius karena jumlah penduduk yang terus meningkat dan pola konsumsi manusia yang cenderung menghasilkan limbah lebih banyak dari kemampuan alam untuk menguranginya. Oleh sebab itu, penting untuk kita memahami bagaimana tindakan membuang sampah sembarangan dapat mempengaruhi keseimbangan biosfer serta dampak selanjutnya terhadap makhluk hidup yang bergantung pada keberlangsungan hidup tersebut, keberlangsungan lingkungan tersebut. Oke teman-teman, jadi membuang sampah sembarangan adalah perilaku sederhana namun berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan. Ketika sampah dibuang tanpa pengelolaan yang tepat, berbagai bentuk pencemaran mulai terjadi. Yang pertama, pencemaran tanah. Sampah anorganik seperti plastik dan logam tidak dapat terurai secara alami. Ketika menumpuk di tanah, bahan-bahan ini menghambat penyerapan air dan udara ke dalam lapisan tanah. Akibatnya, tanah menjadi tandus dan tidak subur, sehingga tumbuhan sulit untuk tumbuh. Selain itu, zat kimia dari limbah rumah tangga atau industri dapat meresap ke dalam tanah dan meracuni mikroorganisme yang berperan penting dalam kesuburan tanah. Yang kedua, pencemaran air. Teman-teman, sampah yang dibuang ke sungai atau laut mencemari habitat air dan membahayakan kehidupan organisme akuatik. Plastik yang hanyut di laut atau di air, misalnya, seringkali tertelan oleh ikan, penyu, dan burung laut yang dapat menyebabkan kematian. Limbah cair dari sampah organik juga mengurangi kadar oksigen dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Yang ketiga, pencemaran udara. Teman-teman, banyak orang memilih membakar sampah untuk mengurangi penumpukan. Padahal membakar sampah terutama plastik menghasilkan asap beracun seperti dioksin dan karbon monoksida yang mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Polusi udara ini juga dapat berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, dari berbagai bentuk pencemaran tersebut terlihat jelas bahwa perilaku manusia yang tidak bijak dalam membuang sampah menyebabkan gangguan besar terhadap biosfer. Ketika salah satu komponen biosfer rusak, maka seluruh rantai kehidupan baik manusia, hewan, dan tumbuhan akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara bijak merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Nah teman-teman, dari berbagai masalah tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama,
meningkatkan kesadaran lingkungan. Pendidikan lingkungan perlu ditanamkan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Kampanye peduli lingkungan, kegiatan bersih-bersih, dan lomba kebersihan lingkungan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Teman-teman, perlu kita ketahui, plastik merupakan jenis sampah yang paling sulit diuraikan. Oleh karena itu, penggunaan plastik sekali pakai harus dikurangi dan diganti dengan bahan ramah lingkungan seperti kertas, bambu, atau wadah yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, pengelolaan sampah terpadu. Pemerintah dan masyarakat perlu menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efisien, seperti pemilahan sampah berdasarkan jenis, ada anorganik dan organik, pendaur ulangan, serta pemanfaatan kembali barang-barang bekas menjadi produk baru. Yang keempat, menanam pohon dan menjaga ekosistem. Teman-teman, kegiatan penghijauan dan pelestarian hutan dapat membantu memperbaiki kualitas udara, menjaga tanah tetap subur, serta melindungi keanekaragaman hayati yang merupakan bagian penting dari biosfer. Yang kelima, teman-teman, adalah penegakan hukum dan sanksi lingkungan. Pemerintah perlu menegakkan aturan secara tegas terhadap individu atau pihak yang membuang sampah sembarangan. Sanksi yang jelas akan menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, dari permasalahan dan penyelesaian masalah yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan membawa dampak yang serius terhadap biosfer dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran tanah, air, dan udara yang diakibatnya menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem, mengurangi kualitas lingkungan, dan mengancam kesehatan manusia. Dengan menemukan kesadaran lingkungan, memperkuat kerjasama antar lapisan masyarakat, serta menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, keseimbangan biosfer dapat dipertahankan. Jika manusia mampu menjaga lingkungan dengan baik, maka kehidupan di bumi akan tetap lestari dan berkelanjutan bagi generasi yang mendatang. Jadi, saran saya yang pertama, masyarakat hendaknya membuang sampah pada tempatnya, serta membiasakan gaya hidup yang ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik dan memilah sampah rumah tangga. Yang kedua, pemerintah perlu menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang terpisah, serta melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan secara rutin. Yang ketiga, sekolah dan lembaga pendidikan diharapkan menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan melalui kegiatan penghijauan, daur ulang, dan pendidikan ekologi sejak dini. Yang keempat, setiap individu perlu berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, karena bumi bukan hanya tempat tinggal hari ini, tetapi warisan berharga bagi masa depan umat manusia. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya karena sudah menonton video saya, dan sampai jumpa.